Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membuat tampilan seperti ini, di mana dia berasal dari data COVID di Indonesia, di mana dia akan menampilkan untuk perkembangan COVID dari mulai data tersebut ada sampai dengan data kondisi sekarang. Dan kita akan menggunakan Chat.js untuk menampilkan grafiknya, kemudian kita akan menjalankannya dengan menggunakan framework CodeIgniter. Dan bagaimana cara kita bisa melakukannya di aplikasi kita? Mari langsung saja kita mulai. Pertama, teman-teman silahkan buka untuk project dari CodeIgniter-nya, kemudian kita menuju kepada directory controllers. Misalnya di sini kita akan membuat controllers baru ya, dengan nama COVID misalnya. Ini kita copy saja dari file home.php ini. Saya klik kanan, copy ya, kemudian saya Ctrl V. Saya rename menjadi COVID ya. C-nya besar COVID. Enter saja. Kemudian home-nya di sini juga kita ganti menjadi COVID ya. Kemudian untuk welcome message untuk bagian view kita ganti menjadi COVID_view ya. Kita berikan data. Datanya kita berikan inisialisasi dengan array saja seperti ini. Kita Ctrl S. Bentar, kelihatannya kurang besar ya. Coba saya besarkan, pencet Ctrl Shift, tanda positif. Oke ya, seperti ini saja. Kemudian setelah membuat untuk controllers-nya, kita lanjut membuat view-nya dulu. Kita menuju kepada directory views. Ya, kita buat sebuah view baru. Kita berikan nama sesuai dengan yang kita buat di sini ya, namanya COVID_view. Kita buat COVID_view.php. Langsung kita enter. Oke, sudah ada dua buah file yang kita buat, covid.php untuk controllers-nya, kemudian covid_view.php untuk bagian view-nya. Coba di bagian covid_view saya masukkan beberapa tag HTML dulu. Saya masukkan tanda seru, ya. Kemudian saya pilih di bagian atas, emit abbreviation ini. Saya klik, ya, dia sudah membentuk untuk HTML-nya dan juga beberapa tag yang ada di dalamnya. Misalnya title-nya saya ganti menjadi perkembangan COVID di Indonesia. Misalnya seperti ini, saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk dokumentasinya ya. Menuju ke bagian Google Chrome, kemudian dibuka untuk chart.js.org ya. Silakan diketikkan chart.js, chart.js.org. Langsung kita enter. Kemudian kita lihat di sana ada beberapa tombol get started sampai dengan GitHub. Kita pilih yang bagian get started ini. Ya, kemudian kita pilih di bagian kiri ada beberapa menu Chat.js Getting Started. Kita pilih di bagian Getting Started-nya. Kemudian pilih lagi di bagian bawahnya untuk Getting Started. Ya. Nah, untuk menggunakannya teman-teman, yang pertama kita perlu masukkan di sini untuk CDN dari chart.js-nya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan di bagian dalam dari bodinya untuk letak dari chat kita. Ini kita copy dulu untuk script-nya, kita Ctrl C ya, script dari CDN dari chart.js-nya, kita copy. Kemudian kita letakkan di script kita letakkan di bagian dalam dari tag head ya. Kita letakkan di dalam sini, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Selanjutnya kita masukkan di bagian dalam dari body ini, dari lokasi di mana kita akan meletakkan dari chat kita. Ya, ini kita copy dulu saja. Canvas.id ini. Penamaannya bebas saja ya, bisa canvas, kemudian bisa div juga bisa ya. Yang penting untuk ID-nya kita ingat bahwa menggunakan my chart. Oke ya, kita masukkan di sini. Kita Ctrl V, kita Ctrl S. Misalnya di sini kita ganti bukan my chart, misalnya data COVID juga bisa. Data COVID atau chart data COVID gitu ya. Chart data COVID. Ya, seperti ini chart data COVID ya. Selanjutnya yang perlu kita masukkan di bagian dalam dari body ini adalah script ya, di mana script tersebut akan menandakan bahwa yang akan kita gunakan untuk meletakkan tampilan dari chart adalah ID dari chart data COVID. Coba di bagian bawahnya saya berikan script dulu. Ya, script penutupnya. Ya, ini akan digunakan untuk meletakkan dari script JavaScript kita. Nah, sekarang kita lihat untuk dokumentasinya yang perlu kita masukkan di bagian dalam dari tag script ini ya. Kita coba lihat. Kita coba scroll ke bawah. Ya, kita akan buat config dulu di sini. Ini kita copy atau kita gunakan setup.
ya, bagian setup dulu. Ini kita copy, ya, kemudian kita letakkan di bagian script kita. Kita Ctrl V, ya. Ini adalah beberapa datanya, ada labels dan juga data, ya. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk config-nya. Ini kita copy lagi, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian script kita lagi, kita letakkan di bagian bawahnya ya, bawahnya. Selanjutnya kita masukkan lagi, kita scroll ke bagian bawah, scroll ke bagian bawah, kemudian kita letakkan ini. Oke ya, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian script kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian di sini tinggal kita ganti, tadi kita membuatnya bukan my chart ya, coba kita lihat, kita namanya chart data COVID. Ini kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian script kita. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya coba kita buka dulu di bagian Google Chrome kita, tampilan dari controllers yang kita buat ya. Coba kita masukkan localhost, saya letakkan di bagian CI4CRUD, publics, kemudian controls-nya adalah COVID. Kemudian saya enter. Coba kita lihat tampilannya. Oke ya, sudah menampilkan di sini untuk datanya dari Januari kemudian sampai Mei. Nah, untuk grafiknya sudah keluar, tapi untuk datanya ini masih data dummy ya, bukan data sebenarnya. Nah, untuk melihat data perkembangan sebenarnya silahkan dibuka di bagian tab baru. Kemudian kita arahkan dia ke alamat data COVID. Sebentar, saya lupa ini data COVID-19 yang ini ya, public API update JSON. Kita enter. Untuk alamatnya sudah saya sertakan di bagian deskripsi ya. Silahkan dilihat teman-teman di bagian deskripsi untuk melihat alamatnya. Nah, di sini kalau kita akses di alamat data covid19.go.id, kemudian yang paling bawah belakang ya ada tulisan update JSON. Dia menampilkan semua data dari mulai untuk COVID tersebut terdeteksi sampai dengan sekarang ya. Di sini masih terupdate di 22 September. Ini coba saya blok semua. Saya Ctrl C. Ini saya akan coba lihat bagaimana penampakan dari JSON ini. Kalau kita lihat seperti ini, datanya kan belum terlihat ya. Untuk pembagian-pembagiannya, misalnya data, ya kemudian ID dan sebagainya belum terlihat. Nah, untuk melihat bagaimana struktur dari JSON-nya, ini saya Ctrl A semua, ya, dari alamatnya ini. Ya. Saya Ctrl A, saya Ctrl C, ya, datanya. Kemudian kita akan gunakan viewer dari JSON di alamat JSON viewer.stack.hu, ya. Untuk alamatnya juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Saya enter. Kemudian saya akan letakkan dari yang kita copy tadi, dari data COVID-nya. Kemudian saya letakkan di sini. Ya, kita copy saja tadi untuk data-datanya di bagian teks ini. Jadi ada dua ya, viewer dan juga teks. Saya copy di bagian tab teksnya. Kemudian coba kita lihat di bagian viewer. Nah, sebenarnya untuk strukturnya seperti ini ya, ada dua buah properti di bagian atas, ada data dan juga update. Kalau kita lihat di bagian data, ya dia menampilkan untuk resume sekarang. Kemudian kalau kita lihat di bagian update, ini adalah perkembangan dari COVID untuk tiap tanggalnya. Kalau kita lihat di bagian harian ini, nah di sini kita lihat dia menampilkan dari kosong ini, ya. Ini adalah data pertama yang diupdate 2 Maret 2020. Kemudian kalau kita lihat di bagian paling bawah, coba sampai angka berapa ini? Sampai 569. Kita coba lihat detailnya. Dia ada di 22 September 2021. Nah, nantinya yang akan kita tampilkan di bagian chart kita adalah ini, key string-nya ini untuk menampilkan tanggalnya. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya jumlah kesembuhan, ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan jumlah positifnya. Coba kita menuju ke bagian script kita ya. Kita siapkan dulu untuk tempat menampung dari data-datanya dulu ya. Kita bagian view dulu. Kemudian di sini untuk labelnya sudah kita siapkan. Coba kita buat cons baru setelah label ini. Kita masukkan cons. Kemudian kita berikan data positif misalnya. Ya, ini akan digunakan untuk menampung dari data-data jumlah pasien yang positif. Ya.
Nah, di sini kita masukkan untuk data positifnya hampir sama dengan ini saja. Ini kita blok, ya, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian dalam dari data positif. Ya, kemudian labelnya kita ganti bukan my first data set, tapi kita ganti dengan data positif COVID. Ya, kemudian untuk backgroundnya perlu tidak ya, background color, atau kita hilangkan saja untuk background colornya. Kemudian border color misalnya kita ganti untuk border colornya kita pilih yang warna merah misalnya ya. Kita pilih red ya, ini untuk data positifnya. Setelah kita tentukan untuk const data positif, kita Ctrl C ya, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian dataset ini. Ya, kita masukkan Ctrl V, data positif ya. Jadi datasetnya kita akan menggunakan variabel dari atas berupa data positif. Setelah kita buat untuk data positifnya, coba kita Ctrl C lagi. Ya, kemudian kita buat lagi variabel yang berikutnya atau konstanta berikutnya bukan data positif, tapi kita ganti menjadi data sembuh misalnya. Kita Ctrl S, kemudian labelnya kita ganti bukan data positif, tapi data sembuh dari COVID ya. Kemudian border color-nya kita ganti dari red. Kalau red tadi pakainya yang positif ya, sekarang untuk data sembuh kita ganti menjadi green misalnya. Kita Ctrl S, kemudian angkanya coba kita pindahkan ini, biar terlihat perbedaannya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ikutkan di bagian dalam dari dataset ya. Setelah kita masukkan untuk data positifnya, kita berikan koma, kemudian kita tambahkan data sembuh. Kita Ctrl S, jadi ada dua dataset di sini yang kita buat ya, data positif, ini merujuk ke bagian atas, kemudian data sembuh, kita merujuk di bagian atasnya. Nah, sekarang coba kita buka di bagian browser, kita coba refresh. Nah, seperti ini nanti tampilannya, di mana yang bagian hijau ini, dia adalah data sembuh, kemudian yang bagian merah, dia adalah data dari yang terjangkit COVID. Dan ini datanya masih dummy ya, kita langsung masukkan tadi. Nah, bagaimana caranya kalau kita akan langsung mengambil data di bagian chart ini, dan dia akan mengambil langsung dari data COVID sebenarnya ya. Kita akan gunakan alamat ini teman-teman. Ya, data covid19.go.id, kemudian update JSON ini. Kita akan letakkan di bagian controls kita, kemudian controls kita akan memparsing setiap datanya, sehingga akan bisa ketahuan perkembangan di tiap tanggalnya. Ini coba kita copy untuk alamatnya, kita Ctrl C, kemudian kita menuju ke bagian script, dan kita menuju ke bagian controllers COVID kita. Oke, di sini kita menuju ke bagian controllers COVID. Ya, kita letakkan di bagian atas. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan nama URL. Ya, URL, kemudian di bagian URL alamatnya kita masukkan dari alamat dari update.json tadi. Ya, kita Ctrl V di sini. Ya, sehingga kita masukkan di bagian variabel URL alamatnya dari data covid19.go.id, kemudian di bagian belakangnya update.json. Kemudian kita akan ambil datanya. Nah, bagaimana cara mengambil datanya dari sebuah alamat? Di video sebelumnya kita membuat untuk melakukan CURL request ya. Tapi karena di sini datanya kelihatannya simple, kita pakai fungsi yang bawaan dari PHP saja dengan menggunakan file get contents ya. Misalnya di sini kita masukkan sebuah variabel baru data JSON misalnya. Kemudian kita akses dengan file get contents. Kemudian kita masukkan alamatnya URL. Ya, ini adalah alamatnya, kita akses dengan file get contents. Coba kita print R dulu ya, print R. Kemudian kita keluarkan datanya dari data JSON. D-nya besar, ya biar sama. Kita Ctrl S, coba di bagian belakangnya kita exit dulu saja. Ya, biar kita menyamakan antara data sebenarnya, kemudian kalau kita ambil dari controllers kita. Sekarang coba kita buka dulu, kita pastikan ya. Ini adalah alamat ketika diakses dengan menggunakan browser, dia mengeluarkan data seperti ini. Sekarang coba kita buka di bagian controllers kita. Kita coba refresh. Ya, coba kita refresh. Butuh waktu ya, karena dia mengakses untuk datanya dari alamat yang lain. Kita tunggu dulu.
Dia akan mengambil datanya dengan menggunakan file get contents. Nanti hasilnya harusnya sama antara data yang tampil ketika kita akses langsung dari update.json ini, kemudian ketika kita akses dari controls kita. Nah, seperti ini ya, sama ya. Jadi data, kemudian ID, jumlah ODP, di sini juga ada jumlah ODP. Ya, sama. Sekarang coba kita lihat. Di sini kita mengeluarkan datanya bentuknya masih bentuk JSON ya. Untuk memudahkan kita dalam memproses, kita akan ubah data JSON ini bukan berbentuk JSON lagi. Kita akan ganti dia menjadi array ya. Caranya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, di sini kita masih bentuk dia menjadi JSON. Kalau kita akan mengubah data JSON tersebut menjadi array, kita buat sebuah variabel baru dulu. Data array misalnya. Array. Ya. Kita ubah dengan JSON decode. Ya, fungsinya adalah JSON decode. Kemudian di bagian dalamnya dari JSON decode kita ambil data yang kita dapatkan dari JSON tadi. Ya, kita masukkan data JSON. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan JSON decode kemudian masukkan langsung di bagian dalam dari data JSON ini, maka dia akan mengeluarkan datanya bentuknya objek ya. Objek ya, bentuknya objek. Objek itu datanya biasanya pakai tanda panah seperti ini. Nah, biar kita bisa mengeluarkannya bentuknya adalah array, maka kita berikan di bagian belakangnya dengan true. Ya. Jadi kalau menggunakan true ya, dia akan bentuknya array ya, bukan objek. Nah, setelah kita membuat dalam bentuk array seperti ini, maka kita akan keluarkan data-datanya. Tapi coba sebelumnya kita print R dulu ya, print R. Kemudian kita masukkan data array. Ya, kita coba lihat dulu penampakannya seperti apa sebenarnya ya kalau kita lihat. Kita ulangi lagi, kita buka di bagian controllers. Kita coba refresh. Seperti biasa, perlu menunggu waktu ya. Karena kita aksesnya dari alamat yang lain ya. Sehingga kita perlu waktu untuk melihat data-datanya. Kita tunggu dulu untuk datanya. Ya, sudah tampil. Di sini untuk indeksnya ada data, kemudian ada ID. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah perkembangan di tiap harinya ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengambilnya? Nah, kita kembali lagi kepada alamat di mana kita melihat untuk struktur ya dari JSON-nya. Kalau kita lihat di bagian JSON viewer tadi, coba saya lihat ke atas ya. Ini. Jadi ada dua kelompok besar, ada data dan juga update. Nah, kalau kita ingin melihat perkembangan di tiap harinya, kita menggunakan update ya. Kemudian setelah kita panggil untuk update-nya, kita panggil yang berikutnya untuk harian ya. Karena kalau kita lihat di sini dia mengeluarkannya di bagian atas, di bagian tab untuk menampilkan tadi. Ya, di sini adalah data, tapi di sana dia juga punya yang namanya update ya. Nah, update. Nah, di bagian update ada yang namanya harian. Nah, cara kita bisa mengambilnya, kita akses di bagian script kita. Kita letakkan di bagian atasnya misalnya, kita berikan nama data harian. Ya. Kita akses dari data array. Kemudian misalnya kita akan mengambil untuk data hariannya, ya kita masukkan di sini harian. Oh, bukan harian dulu, update dulu teman-teman. Update. Kemudian akses dari harian. Kita Ctrl S. Sekarang kita keluarkan datanya, data harian. Kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser, coba kita refresh dulu. Di bagian controls kita, controls COVID ya. Coba kita refresh. Ditunggu dulu. Oke, ini adalah data hariannya, di mana key string ini seperti yang tadi sempat kita singgung, ini adalah tanggalnya. Kemudian kalau kita lihat untuk jumlah positifnya di sini, jumlah positif ada value-nya 2. Kemudian kalau kita lihat jumlah sembuhnya, ya di sini value-nya adalah 0 ya. Ini adalah tanggal pertama kali. Jadi nanti di bagian for each-nya kita akan bentuk dengan menggunakan for each. Yang pertama kita akses adalah key string. Dia akan kita gunakan untuk sebagai labelnya, menandakan tanggal. Kemudian kita akan ambil yang berikutnya, array-nya adalah dari jumlah sembuh untuk menentukan berapa jumlah kesembuhan pada tanggal tersebut. Kemudian untuk melihat dari jumlah positifnya, kita ambil dari array dari jumlah positifnya. Nah, langsung kita tetapkan di bagian script kita. Ya, ini kita hilangkan coba.
Kemudian kita bentuk dengan for each dulu. Ya, dari mana? Dari variabel data harian kita tadi. Masukkan di sini data harian. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan as values. Ya, as values. Kemudian kita masukkan di bagian dalamnya berupa tanggal ya. Pertama kita masukkan dengan labels dulu. Labels. Ya, labels. Kita bentuk dengan array ya. Kemudian kita panggil dia dari values. Values dari mana? Dari string. Ya, dia adalah tanggalnya ya. Coba kita tambahkan di sini sebagai tanggal. Oke, setelah label, coba kita berikan s ya, labels. Oke, setelah labels kita masukkan lagi jumlah positif. Kita bentuk array lagi. Kemudian kita masukkan dari values. Values-nya kita dapatkan dia dari jumlah positif. Jumlah underscore positif. Kemudian dari value. Oh, kurang tanda dolar ya. Jumlah positif value. Kita pastikan dulu di bagian browser. Dia dari jumlah positif, kemudian ambil dari value ya. Jumlah positif sudah, sekarang kita beranjak kepada jumlah sembuh ya. Kita masukkan lagi di bagian script. Ya, kita tambahkan ini untuk jumlah positif. Ya, kemudian kita masukkan jumlah sembuh ya, jumlah sembuh. Bentuk array lagi, kemudian values kita ambil dari jumlah underscore sembuh, kemudian masukkan dari value. Ini adalah jumlah sembuh. Ya, kita Ctrl S. Nah, mengapa kita bentuknya array seperti ini, teman-teman? Ya, bagian labels kita bentuk array, kemudian jumlah positif kita bentuk array, kemudian jumlah sembuh kita bentuk array. Nah, nanti kita akan gunakan implode ya, teman-teman. Jadi fungsi dari PHP untuk menyatukan data array. Nah, karena kalau kita lihat untuk struktur pembuatan chart tadi di bagian view ya, dia dipisahkan dengan koma ya di sini, koma ya. Koma ya. Ini adalah data-datanya, dia dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian ada sebuah catatan di sini. Untuk datanya dia menggunakan koma, tapi ketika labels dia menggunakan tanda petik ya. Petik, tapi tetap dipisahkan dengan tanda koma. Nah, bagaimana cara kita membentuknya? Coba kita lihat. Kita balik lagi bagian controllers. Ya. Kemudian kita akan bentuk dia menjadi data ya, di mana datanya akan dipisahkan dengan menggunakan koma. Kita bentuk dulu di sini data labels ya. Kita ambil dari mana? Dari labels. Dan kita akan pisahkan untuk tiap label tersebut dengan menggunakan koma. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan fungsi implode ya, implode. Ya, fungsi implode. Kemudian kita akan gabungkan dia dengan koma. Ya. Datanya dari mana? Dari labels ya. Kita masukkan di sini labels. Ya, jadi label di bagian atas ini bentuknya array ya, maka kita akan implode tiap pecahan datanya tadi dan akan digabungkan dengan tanda koma. Nah, ini untuk labelsnya. Coba kita copy bagian labels ini. Kita buat baru, 2 lagi. Ya, setelah labels, kita masukkan yang berikutnya jumlah positif. Ya, kita implode lagi dari jumlah positif. Ya, seperti di bagian atas ya, jumlah positif. Kita letakkan di bagian bawah, jumlah positif. Lanjut, kita masukkan lagi jumlah sembuh. Ya, kita masukkan dari atas, dari jumlah sembuh. Kita Ctrl S. Coba kita print R untuk data labels dan juga data jumlah positif ya, biar kita melihat bagaimana perbandingannya. Kita coba print R dulu. Print R ya, kemudian akses dari data. Akses dari labels. Ya, coba kita berikan break di sini. Break. Berikan break lagi. Misalnya di sini kita berikan pemisah seperti ini, kemudian kita berikan print R lagi bagian bawahnya, kemudian kita keluarkan dari jumlah positif ya. Oke, seperti ini dulu, kemudian kita Ctrl S,
Kita coba lihat hasilnya. Oh, bukan print R ya, echo teman-teman. Sorry, echo ya, echo. Karena dia sudah bentuknya bukan array lagi ya, sudah digabung dengan menggunakan implode ya. Data, labels, kemudian ini juga kita echo. Echo, data, jumlah positif. Oke, kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser. Coba kita refresh. Ya, di bagian atas ini adalah tanggal-tanggalnya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ya ini adalah angka-angkanya ya. Jadi misalnya kita lihat di bagian paling atas untuk 2 Maret 2020, dia ada datanya, ya ini adalah 2 ya, yang untuk positifnya berjumlah 2. Nah, seperti yang tadi sempat kita singgung ya, untuk pembagian dari labelsnya ini harus menggunakan petik dulu ya. Jadi petik baru koma. Ini juga sama setelahnya ada petik ya, kemudian labelsnya, petik penutupnya, kemudian baru koma. Jadi ada tambahan petik ya. Kita tambahkan dulu di bagian script kita ya. Jadi di sini kita masukkan petik dulu. Ini petik pembuka. Kemudian masukkan lagi ini petik penutup. Kemudian di antara keduanya ada petik ya. Kita Ctrl S. Coba kita ulangi lagi di bagian browser kita. Coba kita refresh. Oke ya, sekarang sudah ada petik di bagian depannya, baru tanggal, kemudian petik penutup, baru koma. Oke ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh ChatJS-nya. Sekarang kita masukkan dia ke bagian view kita. Ya, ini kita hilangkan di bagian exit, kemudian echo-nya kita hilangkan. Ya, kemudian data inisialisasi array-nya kita hilangkan juga. Oke, tertinggal seperti ini. Kemudian kita akan letakkan dia di bagian view kita. Oke, labels kita masukkan dari label kita tadi. Kita menyebutnya dengan nama labels ya. Kita masukkan di sini. Langsung masukkan di sini saja. PHP echo labels. Labels ya. Ini untuk labelsnya. Setelah ini kita masukkan jumlah positifnya ya. Jumlah kemudian P-nya besar. Kita masukkan di bagian data ini. Kita tuliskan PHP echo jumlah positif ya. Ini adalah jumlah positifnya. Kemudian kita masukkan yang paling bawah untuk data sembuhnya. Kita echo di bagian bawahnya. Echo jumlah sembuh ya. Kita menggunakan di sini tipenya line ya. Jadi bisa juga selain line kita bisa menggunakan yang lainnya. Coba kita pakai line dulu. Sekarang coba kita ulangi dan kita refresh. Ya, seperti ini dia sudah menampilkan. Tanda merah ini adalah dari yang positif terkena COVID, kemudian yang hijau ini adalah posisi kesembuhan. Nah, kalau kita lihat dari depan ya, paling kiri ini, kemudian ini adalah tanggal terakhirnya. Jadi posisi kita di sini untuk hijaunya atau jumlah kesembuhannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang terjangkit ya atau yang positif. Nah, ini kita menggunakannya line ya. Jadi ada beberapa pilihan yang lain teman-teman selain menggunakan line. Kalau kita lihat di bagian chart type ini, ada line, bar, radar, sampai dengan area chart serta mixer chart ya. Silahkan diekspor teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, alhamdulillah posisi kita berada di bagian untuk jumlah kesembuhannya lebih banyak daripada yang terjangkit ya. Semoga segera melandai dan segera hilang. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.